Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Dan ini sudah memasuki sore mungkin di daerah teman-teman di waktu Indonesia Tengah dan Timur ya. Ini sudah berbeda jam, termasuk KR Melinda ini ya. Saya sapa karena ini adalah user kami dan beliau kemarin japri untuk mengikuti kegiatan ini, sudah mengikuti tryout juga kemarin kalau tidak salah ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas atensinya pada sore hari ini. Kita akan membahas materi berikutnya ya. Tentunya materi ini nggak lepas dari kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini kemarin dari Kak Yunina dan Kak Jenny, tentunya sudah banyak sekali ya Kak Jenny memberikan materi ini. Teman-teman juga pasti sudah tahu ya, ini saya share untuk tes potensi akademik kisi-kisi di tahun 2022. Teman-teman bisa menyimak ya di sini. Oke, jadi teman-teman ini pasti sudah paham sekali ya kisi-kisi nanti yang akan diberikan di soal ujian program pendidikan profesi guru atau PPG. Subtes untuk potensi akademik ini penting sekali, harus diketahui oleh teman-teman semuanya. Di sini kita perbesar, sebentar saya perbesar dulu. Nah, ada kompetensi verbal ya, teman-teman nanti akan mengetahui banyak hal tentang hubungan kata, analitis dan logis. Untuk indikator esensialnya ini ada 4 poin di sini ya. Nanti bisa kesamaan arti, analogis ya. Kemudian 4 pilihan kata, teman-teman suruh milih nih salah satu yang memiliki ciri atau sifat yang paling berbeda. Kemudian ada penarikan kesimpulan, ada juga di sini sama ya, penarikan kesimpulan 2 premis. Kemudian untuk numerik nanti akan disediakan deret. Nah, ini teman-teman nih banyak sekali nih yang pada curhat masalah deret nih ya. Banyak yang lupa, apalagi yang bukan jurusan matematika. Nah, biasanya nanti kalau diberikan soal potensi akademik di PPG ini jangan sampai nanti nilainya drop di sini. Untuk deret di poin 6, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya nanti dapat menentukan 1 angka ya, kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu. Kemudian di sini juga dapat menentukan 1 angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka, dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan 2 pola tertentu. Di sini ada aritmatika, semua jurusan juga harus bisa ya, karena ada potensi akademik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada aritmatika, dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, ya, penjumlahan, pengurangan. Kemudian di sini juga dapat menemukan solusi dari operasi hitung, ada pengalian, pembagian, desimal, kemudian ada strategi operasi hitung. Nah, di poin ketiga ini teman-teman harus tahu kalau tes potensi akademik berarti ada figural. Wah, mirip-mirip CPNS ya Kak Yunina, ya benar sekali. Nanti juga akan disajikan banyak sekali dari tim Smart Apps ya. Jadi silahkan, kami juga sering beri giveaway buat teman-teman semuanya. Bisa follow Instagram kami di @smartapps_cpns. Kami melayani untuk pembimbingan CPNS, P3K dan juga PPG. Ini yang lagi hits banget adalah PPG. Saya besar sekali harapan saya karena tahun lalu ini semua peserta kami yang join bimbel kami lulus ya, lulus semuanya. Saya harap teman-teman ini baik ujian pretest maupun UPPPG nanti bisa dilalui dengan gampang ya, sehingga nanti teman-teman bisa lolos semuanya. Amin. Untuk figural ini nanti ada hubungan bentuk, ada serial ya. Ceritanya kalau misalkan ada gambar-gambar, kemudian ada kotak kosong, teman-teman suruh mencari nih, bisa itu dalam bentuk rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau bisa pola pencerminan atau penambahan elemen tertentu, atau bisa perubahan bentuknya, warnanya, atau kurang elemen apa nih? Tadi di sini ada bintang berulang, di sini tidak ada dan sebagainya. Nah, kemudian untuk verbal ini nanti yang terakhir dari 18 indikator ini yang akan keluar di tes potensi akademik, nanti akan ada hubungan kata. Bisa tentang menentukan kesamaan arti dengan stem soal, bisa juga memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti 2 kata pada stem soal.
Nah, ini masih ada hubungannya nih kalau verbal dengan yang poin 1 ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik. Untuk kisi-kisi ini ya, jadi kita kalau belajar harus tahu nih goals-nya nanti apa ya. Oh, lolos nih, lulus ya saat tes pretest ataupun UP. Nah, apa aja kisi-kisinya? Nah, seperti itu. Kita cara pulanya adalah step by step ya. Bagi teman-teman yang kemarin sudah kami kirimi giveaway, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman. Ini kadang saya iseng-iseng aja nih kasih hadiah gitu ya buat teman-teman. Ini yang udah like, yang komen atau komen terbaik gitu, saya ucapkan selamat. Ini udah langsung dikirim ke alamat kemarin saya kasih bros gold yang memang bros nama ya, bros nama gold dari Butik Yunina. Jadi teman-teman juga bisa follow Instagramnya di @butik_yunina. Terima kasih juga teman-teman kemarin yang banyak sekali pesan batik ya. Saya sampai appreciate banget, ternyata usernya banyak juga nih yang pesan batik untuk seragaman sekolah. Oke. Next, masih dengan kalau saya, merah Kak elemental, kalau S. Halo Kak, dimatikan mikrofonnya Kak. Thank you. Ini mungkin beliaunya mau ngajar juga ini. Siapa nih ya tadi ya? Oke Kak, untuk mikrofonnya dimatiin dulu ya. Oke, next kita akan membahas teman-teman untuk materi sub pokok-pokok dalam tes potensi akademik. Setelah kita mengetahui kisi-kisi yang akan muncul, setelah itu ya SD Negeri 2 Kali Kabong bisa dimatikan dulu mikrofonnya ya. Ini satu SD nih ikut Zoom ini. Rame ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum paham, nanti akan dipahamkan sekali oleh tim kami ya, terutama nih Kak Jenny. Misalnya nanti Japri juga malam aja mungkin ya kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut. Kalau enggak ya nanti kalau setiap sesi pas akhir, misalkan nanti setelah selesai 10 pertemuan mau buat grupnya buat rame-rame buat tanya jawab, boleh sekali. Oke, next di sini teman-teman, ya di layar kami sudah ada subtes potensi akademik. Ini sering sekali muncul di dalam soal-soal tes ya, penjaringan CPNS, kemudian penjaringan pegawai gitu. Kalau TPA ini kalau masuk perguruan tinggi juga ada juga. Jadi TPA sebetulnya sudah lekat dengan kegiatan tes pertesan. Nah, di sini ada subtes verbal, hubungan kata, analitis dan logis. 3 hal ini yang menjadi cakupan dalam subtes verbal. Kemudian ada numerik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada deret, aritmatika, ini masuk di dalam numerik. Kemudian ada subtes figural. Biasanya orang-orang kalau udah lelah banget, capek, biasanya figural dikasih di nomor-nomor mau akhir nih ya. Jadi udah panik, udah banyak sekali energi yang terkuras. Nah, ini nanti ada figural, hubungan, bentuk dan serial. Jadi ini sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru 2022. Oke, SD Negeri 2 Kali Kabong bisa dimatikan dulu ya mikrofonnya. Iya, terima kasih. Mungkin ini ada kendala jaringan di sana, jadi kadang bunyi. Mohon maaf ya teman-teman yang lainnya. Subtes verbal, indikatornya adalah dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Gampang banget nih. Kalau disuruh nyari satu kata yang paling beda dengan yang lainnya. Nah, kita lihat di nomor 1, teman-teman. Teman-teman juga bisa ini interaktif dengan saya ya, bisa nulis di kolom chat. Oke, silakan. Nomor 1 ada A motel, B cottage, C losmen, D hotel, E kedai. Yang mana nih yang berbeda dengan kelompok yang lain? Nah, ini ada Kak Juni Tanita sudah menjawab B, Kak Dian EKE, Kak Dani E. Nah, ini adalah user setia yang selalu online, aktif mengikuti online ya. Ini bagi yang izin ya tidak apa-apa karena ada rekamannya, nanti kita share biasanya di akhir sesi. B dan E kita akan lihat, kemudian langsung ke nomor 2, coba. Ada abon, abon jadinya makanan ya. Abon, B tagihan, C cek, D kwitansi, E bil. Silakan. Oke, langsung cepat sekali. Ini Kak Mu'ana Worobujiastuti langsung mengerjakan dua-duanya. Ya, ini langsung C, Kak Merlindu juga C, Bu Zah juga C, ya. Kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita keep ya jawaban teman-teman semuanya. Thank you so much buat atensinya.
Ya, kebanyakan C ya untuk poin yang kedua. Ya, Kak Ika Noviani ini juga user setia kami ya. Kemudian ini banyak sekali ya dari PPG ini user-user kemarin nih yang CPNS lolos, ya P3K lolos ini terus kemudian mengikuti kegiatan. Ya Bu, apa nih Bu? Oke, terima kasih. Kita akan lihat ya teman-teman ya pembahasannya. Ya betul sekali, kebanyakan tadi menjawab E. Ya sampai terakhir Kak Dian ya, ini menjawab C. Jadi E dan C. Kenapa? Untuk penjelasannya ini kalau poin A, B, C, D ini sama-sama bangunan penginapan ya teman-teman ya. Hanya beda besar kecilnya saja sih ya. Kadang kalau teman-teman closeman itu berarti penginapan yang menyewakan kamar tapi tanpa menyediakan fasilitas makan. Perbedaannya di fasilitas aja sama size-nya biasanya seperti itu. Kalau motel itu lebih ke penginapan ditujukan untuk pelancong bermobil. Misalnya teman-teman jalan-jalan nih ya, kemudian aduh udah malaman nih, terus nggak bisa pulang atau capek. Nah itu bisa ke situ ya. Kemudian ada juga istilah pondok hunian atau lebih keren dinamakan cottage ya, tempat penginapan mirip dengan villa. Nah biasanya ke puncak, nah itu seperti itu. Kemudian lodgement ini yang agak murah-murah sih daripada hotel. Kebanyakan kan teman-teman misalnya pergi jalan-jalan kemudian aduh kalau hotel budgetnya agak tinggi nih karena fasilitasnya jelas banyak ya, dan di situ juga disediakan fasilitas makan, bar dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling beda dari nomor 1, teman-teman nanti ini sering sekali di PPG akan muncul soal seperti ini. Nah, pilih saja yang lain dari yang lain. Kedai, jelas ya, untuk makan dan minum. Kemudian untuk nomor 2, jawaban sebagian besar betul, C, cek ya. Walaupun mungkin dari sebagian besar banyak orang belum pernah melihat secara asli ya. Kalau bon sering sekali ya, apalagi saya sering ngebon, sering makan, ngebon dulu, seperti itu ya. Tapi kalau tagihan, itu kadang tagihan listrik ya dan sebagainya, itu kalau cek, ini biasanya perintah tulis aja pakai kertas lembar, biasanya berapa puluh juta, berapa ratus juta, atau berapa gitu biasanya untuk bisa pembayaran sejumlah uang. Terus ada kwitansi, ini biasanya kalau bendahara bos, di sekolah-sekolah, nah ini Bapak Ibu guru, pasti sudah pernah sering melihat surat bukti untuk penerimaan uang berbentuk kwitansi. Kemudian ada juga bill, permintaan pembayaran segera, bill ya Bapak Ibu. Jadi yang berbeda dengan yang lain adalah cek. Nah, kemudian kita lanjut lagi, subtes logis. Tes ini fokusnya adalah pengambilan kesimpulan Bapak Ibu, mengambilkan kesimpulan tapi secara logis, nalar, masuk akal. Bukan pada persoalan kemampuan berbahasa Indonesia. Penalaran logis atau silogisme ini lebih ke penalaran secara tidak langsung. Dalam silogisme ada 2 premis Bapak Ibu, umum dan khusus. Ada lagi 1 premis yang terakhir adalah kesimpulan. Contoh, semua anggota adalah anggota B. Ini adalah premis umum. X adalah anggota A. Ini adalah premis khusus. Nah, maka kesimpulannya adalah X adalah anggota B. Kenapa? Anda bisa dengan cara seperti ini mungkin ya, teman-teman. Kalau saya dulu mengerjakan soal, kalau ada yang sama, ini kan anggota A ya, teman-teman. Kemudian ini anggota A. Nah, ini kan sudah sama ya. Kalau sama, kita bisa hilangkan sehingga hanya tersisa anggota B dan X. Nah, sehingga kita simpulkan X adalah anggota B. Seperti itu. Oke, mungkin bisa menjadikan cara cepat ya, biar kita nanti bisa mempercepat waktu dalam mengerjakan. Nah, ini ketentuannya teman-teman untuk menarik kesimpulan. Jika pernyataan didahului kata semua, maka kalimatnya tidak boleh dibalik nih teman-teman. Tapi kalau kata sebagian, beberapa, itu maka kalimatnya boleh dibalik. Kita kasih contoh nih. Semua kumbang berwarna hitam. Kemudian semua yang berwarna hitam adalah kumbang. Ini salah karena yang berwarna hitam belum tentu kumbang ya. Kemudian beberapa dosen adalah profesor. Coba kalau kita, aduh, ini siapa lagi nih yang bunyi lagi nih? Ya, mikrofonnya dimatikan dulu Kak. Ini kayaknya SDN 2 kali Kabong lagi ada trouble ya ini. Audionya Kak mungkin dihidupin dulu Kak. Ya, halo SD 2 kali Kabong. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu Kak.
Bentar, ini siapa ya SD 2 kali gabung ya? Saya cek dulu ya. Masuk keluar. Pakainya tetap aneh, masalahnya foto kayak parsialan dulu kan. Bentar ya teman-teman ya. Ini saya cek dulu ini. SD 2 kali gabung, sering masuk, sering keluar. Oke. Nah, kalau beberapa dosen adalah profesor, kita balik coba teman-teman, beberapa profesor adalah dosen. Nah, maknanya benar. Sehingga teman-teman bisa menyimpulkan ya, jika didahului semua, ini tidak boleh dibalik. Kalau sebagian atau beberapa, ini boleh dibalik. Kemudian, penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan pada soal ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menilai pernyataan benar itu atau salahnya itu dari kehidupan sehari-hari. Ini ada kata sinonim, jadi kalau dalam soal ada kata sebagian itu maksudnya beberapa, ada kata beberapa itu maksudnya adalah ada. Jika tidak ada kata tersebut, maka kata sementara hanya berfungsi untuk menegaskan. Sementara itu juga bisa ya. Kemudian kalau ada kata dan, aku dan kamu contohnya. Itu berarti menunjukkan dua syarat yang wajib terpenuhi. Aku dan kamu. Berarti dua-duanya ya. Tapi kalau atau itu syarat yang boleh dipilih. Aku atau kamu. Nah, berarti milih ya, teman-teman. Tapi kalau dan itu adalah kesatuan yang utuh. Oke. Kita akan ke hukum silogisme. Silogisme terdiri 3 bagian, teman-teman. Pelan-pelan saja ya. Ada subjek, predikat, dan bentuk tengah. Bentuk tengah ini tidak. Ya sih. Halo, SD 2 kali kabong. Halo. Apa kita keluarkan saja ya Jennya? Kayaknya dari tadi keluar masuk gitu terus. Siapa ya? Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Kemudian bentuk tengah tidak terdapat simpulan. Setidaknya terdapat satu premis harus positif. Setidaknya terdapat satu premis harus universal. Nah, kita lebih dalami lagi nih teman-teman. Jika satu premis berproporsional positif dan premis lain berproporsional negatif, maka kesimpulannya negatif. Ingat, yang satu positif, satu negatif, hasilnya negatif ya. Tapi jika kedua premisnya itu negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kemudian jika kedua premis berproporsional partikular, maka simpulannya tidak sah. Jika salah satu premis berproporsi partikular, maka simpulannya partikular, teman-teman. Salah satunya partikular, ya simpulannya partikular. Itu biar lebih mudah. Jadi cepat Anda mengerjakannya. Kemudian, jika premis mayor berproporsi partikular, jika premis mayor berproporsi partikular dan premis minor berproporsi negatif, maka tidak ada simpulan. Oke, kita akan coba ya trik cepatnya ini. Teman-teman harus paham dulu nih, ditegasin dulu nih ya. Premis umum ditandai dengan kata semua. Kalau premis partikular itu beberapa, ada, sebagian, sementara. Sudah paham belum? Itu ya. Kemudian premis negatif ditandai dengan kata tidak. Ini premis negatif. Hukum menarik kesimpulan, ini Anda harus pahami. Jika semua premisnya umum, itu maka kesimpulannya umum. Jadi kalau semua, berarti kesimpulannya juga umum. Jika salah satu premisnya partikular, ada semua, ada partikular, ada beberapa, ada sebagian atau sementara, ini maka kesimpulannya nanti partikular. Paham ya? Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Negatif tadi dengan kata apa? Tidak. Maka kesimpulannya juga negatif. Kita uji coba ya di dalam soal ya. Oke. Anda coba 1 menit dari sekarang. Coba. Bisa dilihat di sini ya soal. Setiap aparat pasti menggunakan seragam.
Setiap aparat pasti juga menggunakan sepatu dalam bertugas. Kesimpulannya adalah oke, bisa nulis di kolom chat ya teman-teman. Junita Nita, Kak Jun E, Kak Dani E, kita akan lihat. Coba dicek lagi yang mengerjakan E ya, apakah itu sudah sesuai atau belum? Ada yang C? Kak Ermelinda E. Ini teman-temannya mana nih Kak Ermelinda dari NTT ya? Kemudian ada Kak Sofi C, Kak Susi juga C. Kita akan lihat. Tadi sudah ada penjelasan ya. Karena di sini ada setiap ya, setiap. Nah, itu maka jawabannya depannya juga setiap. Wah, semuanya setiap nih Kak Yunina. Gimana ya? Nah, bentar, pelan-pelan. Kemudian aparat pasti menggunakan seragam. Kemudian aparat menggunakan sepatu juga. Nah, karena ada kata pasti, berarti kita harus menggunakan kata dan. Ini tidak, dan ini tidak. Nah, kemudian masih ada B dan C ya, antara B dan C. Kita lihat dulu. Mana ini yang lebih lengkap? Ya, dalam tugasnya. Kita akan lihat yang paling lengkap adalah C. Nah, jadi setiap aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas. Selamat, ini banyak sekali yang C, ada Kak Dian Eka, ada Kak Irna, Kak Sofi, Kak Lilis, selamat. Karena kita coba lagi ya. Nah, semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Kesimpulan yang tepat apa nih kakak-kakak semua? Coba amati dulu premis umumnya seperti apa ya. Kemudian Anda bisa lihat premis khususnya. Anda tarik kesimpulan. Ya, sudah ada yang menjawab ini ya. Ada Kak Istika menjawab E, Kak Frida E, Kak Zah ini, Kak Susi juga E. Ya, kenapa E? Kita akan lihat ya, jawaban Anda sudah tepat ya. Ini semua tadi ya. Di sini sebagian. Nah, maka jawabannya harus partikular. Menggunakan sebagian. Mana nih yang menggunakan sebagian? Nah, langsung aja nih, cepat ya. Jadi kita tidak akan banyak membuang waktu. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak memakai handphone. Nah, bagaimana nih teman-teman? Udah mulai banyak perkembangan ya. Tadi dari penjelasan-penjelasan, teman-teman sudah banyak sekali mengerjakan dan banyak sekali dikasih trik-trik ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Jenny ya. Soal-soal yang lainnya. Nah, ini coba satu lagi. Setelah ini Kak Jenny akan memberikan trik bagaimana mengerjakan soal-soal jenis yang lain. Coba Anda lebih teliti lagi. Tidak perlu terburu-buru, satu soal lagi. Semua mesin memiliki katup, sebagian mesin berukuran kecil. Kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat, premisnya umumnya adalah semua, kemudian di sini ada kata sebagian, diikuti sebagian, maka simpulannya adalah, oke, sudah ada 6 orang dan cepat sekali ya. Semua, oh ini D dan, oh D ya, Kak Frida, Kak Istika, Kak Juni. Ya. Kita akan lihat, ada semua, ada sebagian. Maka jawabannya adalah menggunakan sebagian. Maka yang D atau yang E ya Kak Yunina? Yang mana ya? Oke, saya masih menunggu. Iya. Sebagian besar menjawab D. Kita akan lihat ya, apakah betul? Sebagian mesin berukuran tidak kecil. Ini kan tadi semua mesin memiliki katup ya, dan sebagian itu kan kecil. Maka seperti ini kalau digambarkan. Semua mesin memiliki katup, sebagian mesin berukuran kecil. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Kenapa? Karena di sini ya posisinya ya. Jadi yang tidak kecil ini semuanya memiliki katup.
Nah, kalau yang berukuran kecil, ini tadi sebagian berukuran kecil memiliki katup, sedangkan di sini ada kata tidak, maka salah. Oke, akan dilanjutkan oleh Kak Jenny. Ini udah semangat membara nih Kak Jenny ya. Nanti silahkan untuk teman-teman bisa menanyakan hal yang memang urgent, bisa di kolom chat ataupun bisa via live ya, dengan menghidupkan mikrofon Anda. Bagi teman-teman yang kayaknya saya pengen bertanyanya secara live nih, nah itu boleh banget ya, yang penting nanti tertib, sehingga nanti kalau mentor memberikan informasi untuk menghidupkan mikrofon, Anda bisa menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih, silakan untuk Kak Jenny bisa melanjutkan untuk subtes kompetensi potensi akademik yang lain ya Kak Jenny ya, biar nanti teman-teman bisa menanyakan hal yang memang urgensi. Terima kasih buat teman-teman atensinya dan terima kasih banyak. Silakan untuk bisa bertanya melalui kolom chat. Ini ada kolom chat ya, bisa mulai sekarang bertanyanya juga boleh. Taruh sini aja, itu pertanyaan nanti bisa ditanggapi oleh mentor. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Oke, tadi sudah dibahas ya tentang analisis logis ya, cara penarikan kesimpulan, sepertinya sudah sangat jelas ya. Wah, oke ya. Oke, nanti silakan lebih kondusif, nanti bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti kalau bertanya boleh ditulis di kolom chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu subtes verbal. Walaupun tadi di atas juga sudah ada subtes verbal, tapi bukan sinonim antonim gitu ya, tetapi berkaitan dengan disediakan 5 kata, dicari perbedaannya. Untuk tes verbal lainnya, yaitu yang pertama adalah terkait analogi. Aduh. Ya. Oh, ya. Pelan-pelan aja ya. Siap. Untuk subtes verbal, di sini selanjutnya adalah ada tes analogi. Sudah tidak asing ya kalau tes analogi. Tes analogi merupakan ujian untuk memahami hubungan antar kata yang sesuai dengan pola tertentu. Tujuan tes analogi ini yang pertama adalah pengetahuan secara umum. Ya jelas ya, karena ketika di tes analogi kita harus mengetahui pengetahuan secara umum. Jangankan kita hanya tahu artinya, padanan katanya tidak tahu saja, kadang kita tidak tahu cara menjawab tes analogi ini. Yang selanjutnya adalah ketelitian dan kejelian seseorang. Pasti, kadang kita udah tahu tapi malah tertukar gitu ya, itu artinya kita tidak teliti. Lalu kemampuan menalar, dan yang terakhir adalah kemampuan berpikir secara singkat dan akurat, artinya tidak boleh terlalu lama gitu ya. Dan ini adalah salah satu triknya adalah ketika nanti ketemu soal, nggak ketemu nih ini hubungannya apa gitu ya. Jangan terlalu lama berpikir. Kalau sekiranya memang sulit, tinggalkan saja dulu. Nanti kita bisa dilanjutkan kembali lagi ke soal tersebut. Nah, di sini ada beberapa hubungan antar kata. Nah, terdapat beberapa macam. Ini bisa membantu kakak sekalian untuk menentukan ini tuh hubungannya apa sih gitu ya. Kata ini ke kata yang pertama ke kata yang kedua hubungannya apa? Apakah definisinya? Apakah jenisnya? Apakah fungsi atau derajat? Derajat di sini artinya tingkatan ya, gitu ya. Di sini ada apakah karakteristik
apakah bagian dari keseluruhan, misalkan mobil, di dalam mobil titik 2 ban, itu kan artinya ban bagian dari mobil. Nah, itu maksudnya bagian atau keseluruhan. Lalu ada sebab akibat. Oke, kita lihat tips and triknya. Ini yang pertama, pastikan bahwa ruas kiri dan kanan memiliki kesamaan pola. Dan ingat, jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Contoh, misalkan ada alat A berfungsi untuk apa? Jangan sampai nanti analoginya fungsi untuk alat. Nah, ini sering banget salahnya di sini. Hati-hati jangan sampai terjebak pada pola terbalik. Yang kedua, teruslah menambah pengetahuan dalam berbagai hal. Lalu di sini, kalau bingung, lanjut ke soal berikutnya. Waktu itu sangat berharga. Kadang ini tuh saya tahu gitu ya, dikulik terus nanti waktunya habis. Nah, ini terakhir ya, tips terakhir gitu ya. Lalu di sini, bila telah menemukan hubungan kata tetapi masih mengalami kesulitan, maka buatlah kata-kata menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang ada. Hubungan kata di sini harus memiliki urutan yang sejalan atau searah. Nah, ini misalkan alat fungsi ya, di sini alat fungsi gitu ya, dengan soal. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Cuaca titik 2 titik gitu ya, fosil titik. Hubungan yang paling tepat adalah di sini, cuaca dipelajari pada ilmu meteorologi gitu ya. Hati-hati jangan cuaca nanti BMKG gitu ya, ini hati-hati. Cuaca dipelajari di ilmu meteorologi. Lalu fosil ini dipelajari pada ilmu antropologi. Nah, untuk soal-soal seperti ini pastilah kita harus mengetahui memiliki pengetahuan terkait ilmu-ilmu ini gitu ya. Selanjutnya ada tongkat titik hitung. Artinya, oh, tongkat ini digunakan untuk berjalan. Lalu kalkulator digunakan untuk membantu berhitung. Di sini berarti dia masuknya ke dalam hubungan kata yaitu fungsi. Gitu ya, tongkat berfungsi untuk membantu berjalan. Lalu kalkulator berfungsi untuk membantu berhitung. Oke, jadi hubungkan. Coba kalau ini pedestrian titik boulevard, jawabannya apa? A, B, C, D atau E? Boleh ditulis. Yo, dijawab dulu. Pedestrian titik boulevard. Sebenarnya kemarin juga ada ya. Yo, boleh tulis di kolom chat terlebih dahulu. Oke, Kak Ririn sudah mengisi, Kak Frida juga sudah mengisi. Baik. Kak Lina sudah. Oke, Kak Adriati, Kak Susianti. Baik. Oke. Kompak benar gak ya kompaknya? Oke. Benar sekali ya, jawabannya adalah yang A gitu ya. Pedestrian ini artinya bermakna atau definisinya, betul. Pedestrian adalah pejalan kaki. Lalu adimarga itu samanya dengan boulevard. Nah, ini boulevard berarti adimarga. Atau lebih kita kenal dengan jalan raya yang lebar. Oke. Lalu di sini misalkan ada titik-titik ceroboh sama dengan tepat titik-titik. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ceroboh itu disebut lengah gitu ya. Lengah dan ceroboh. Lalu kalau tepat ini disebut
efektif. Hati-hati. Kadang di sini ini juga bisa nih kalau misalnya tidak teliti bisa hati-hati lawan katanya ceroboh gitu ya. Tepat gitu ya. Lawan katanya misalkan meleset. Nah, ini kan salah. Hati-hati kan bukan ceroboh ya. Ini juga bisa. Nah, untuk kata-kata yang seperti ini harus lebih teliti. Oke, itu terkait analogi. Selanjutnya tentang tes sinonim atau padanan kata. Tadi juga pas dibacakan kisi-kisi ada ya. Nah, untuk tes sinonim ini adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Oke, kita bahas bersama. Jadi sinonim itu dibagi menjadi 3 ya. Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sinonim mutlak. Kalau mutlak ini adalah kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan. Contohnya adalah misalkan kalau contoh sinonim mutlak adalah tampan gitu ya, sama cakep, maksudnya ini cakep gitu ya. Nah, lalu ada sinonim semirip, mirip-mirip gitu ya. Dia sinonim misalkan membawa dan mengangkut gitu ya. Ini sama-sama membawa gitu ya. Lalu selingkung ini artinya kata yang saling mengganti secara struktural. Contohnya adalah ayu dan manis gitu ya. Ini selingkung. Oke. Tips dan triknya yang pertama adalah pasti bersahabatlah dengan kamus KBBI gitu ya. Sekarang kamus bahasa Indonesia ini bisa diakses dimanapun, di HP bisa, di internet bisa, nggak aplikasinya misalkan penuh bisa lihat di Google gitu ya. Nah, artinya ketika menemukan kata-kata yang memang cukup asing, bisa langsung cari buka KBBI-nya gitu ya. Lalu perkaya perbendaharaan kata dalam bahasa asing. Lalu jangan memilih kata yang mirip bunyinya gitu ya, mirip sama dengan soal. Misalkan prisma gitu ya. Nah, nanti ada contohnya misalkan aporisma, prisma kan mirip-mirip. Jangan pilih yang seperti itu justru. Lalu misalkan hindari menghabiskan waktu pada satu soal karena penasaran. Ini apa sih benar jawabannya gitu ya. Nah, ini hati-hati. Lalu pilihlah jawaban yang paling benar atau yang mendekati ya dari 5 jawaban yang disediakan. Jangan, ini kata kuncinya, jangan memilih kata yang berbunyi mirip dengan soal. Kalau sinonim jangan pilih yang mirip. Misalkan di sini likuidasi gitu ya, likuidasi atau liquidate gitu ya. Nah, liquidate itu apa? Kalau secara KBBI itu artinya adalah proses pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran berkewajiban pada kreditur. Artinya di sini yang paling tepat adalah pembubaran. Gitu. Contoh lagi, misalkan ini komposit. Nah, komposit itu sama dengan apa nih? Komposit kita lebih sering dengar nih komponen. Ini kan mirip-mirip gitu ya. Kompos gitu kan juga mirip. Nah, ini artinya komposit itu adalah gabungan, campuran, paduan serat, gelas dan karbon. Artinya di sini komposit ini adalah campuran. Lalu contoh lagi, misalkan ada aporisma. Aporisma, ketika kita baca aporisma, miripnya dengan apa? A priori, ini mirip. Prisma, ini mirip. Nah, untuk A dan E ini jelas, jangan dipilih. Lalu aporisma itu apa? Nah, aporisma ini adalah lebih tepatnya adalah maksimal. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah tes antonim. Antonim apa? Lawan kata gitu ya. Nah, atau secara pengertian bisa kita maknai sebagai kata yang berlawanan makna dengan kata lain seperti kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh. Nah, jenis antonim ada sebenarnya tidak hanya 5 ya, tapi yang sering ini. Ada antonim kembar, hierarkis, majemuk, relasional, dan gradual. Nah, ketika mengerjakan soal antonim yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ingat Anda sedang mencari lawan kata dari sebuah kata. Biasanya habis ngerjain sinonim, itu soal selanjutnya adalah antonim.
Kalau misalkan kita belum nyeting otak gitu ya, kadang terus jadi salah. Lagi nyari nyari antonim kok yang dicari malah sinonim. Nah, ini harus hati-hati. Saya tahu gitu ya, biasanya sekalian itu tahu oh sinonim bersamaan kata, antonim itu lawan kata. Tapi kadang ketika mengerjakan soal belum move on. Oh, yang dicari malahan sinonim gitu ya. Nah, ini makanya di sini kita kasih pada awal ini triknya adalah ingat Anda sedang mencari lawan kata dari sebuah kata. Nah, muzah aku banget. Nah, ini kayaknya bukan muzah banget, tapi banyak. Tapi, nah, selanjutnya jika dalam pilihan ganda terdapat kemiripan arti, maka pilih yang paling berbeda. Lalu jika dalam pilihan ganda terdapat dua kata yang berlawanan, kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Nah, yang paling penting juga perkaya perbendaharaan kata. Nah, ini bisa kalau sekarang kan zamannya literasi gitu ya, siswa-siswa kita juga dipaksa untuk berliterasi setiap hari gitu ya. Artinya Bapak Ibu gurunya juga pasti juga sudah ikut berliterasi, artinya sudah memperkaya perbendaharaan kata. Tips-triknya, oke, yang pertama misalkan pasca. Oh, pasca artinya sesudah, berarti lawan katanya adalah gitu ya. Yang paling tepat adalah sebelum. Malah setelah. Bukan ya? Adalah sebelum yang C. Nah, kalau kita baca misalkan kita nggak tahu nih, kita bisa memilih dari A, B, C, D, E. Oh, sekarang, sesudah, terlambat, setelah. Ini kan ibaratnya kayak satu rumpun gitu ya. Kalau ini gitu ya. Oh, berarti yang paling tepat adalah yang C karena ini yang paling berlawanan di antara lainnya. Lalu di sini lanau. Nah, lanau itu becek gitu ya atau berlumpur. Nah, berarti kalau kita belum tahu lanau itu apa, nah kita lihat dulu aja A, B, C, D, E. Berlumpur, becek, basah, lempung, kering. Nah, ini kan berlumpur, becek, basah, lempung. Ini kan kayak satu rukun. Oh, yang berlawanan sendiri yang E, berarti jawabannya adalah yang E. Ini salah satu trik misalkan kita tidak tahu arti lanau itu apa. Tapi kalau sudah tahu arti lanau gitu insya Allah pasti tahu jawabannya apa. Oke, kita lanjut ke penalaran analisis. Ini yang sering sekali dikeluhin sama saya nggak tahu cara nguritinnya gimana. Nah, kita akan kupas gitu ya. Semoga ini bisa ya. Kalau penalaran analitis ini adalah tes yang menguji kemampuan peserta gitu ya dalam menganalisis suatu masalah dan menyelesaikan menggunakan logika berdasarkan informasi yang diberikan soal. Jadi sebenarnya semua jawabannya itu sudah ada di dalam soal gitu ya. Nah, untuk penalaran analisis ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah tipe bersyarat. Contohnya begini. Dalam sebuah lomba lari, Ridho mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish antara Lukman dan Roni. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut. Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah. Trik yang pertama adalah ketika ada Oke. Nah, untuk tipe-tipe bersyarat seperti ini, triknya adalah membaca kalimat-kalimatnya itu dari belakang. Contohnya gini. Kali ini 1, 2, 3. Dibacanya dari belakang. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari. Oh, berarti Aris juara lomba lari yang pertama. Lalu setelahnya Roni. Oke, ini kan kelihatan lebih jelas gitu ya. Yang kedua, Bimo mencapai garis finish antara Lukman dan Roni. Oh, Roni di depannya. Oh, di sini berarti Bimo. Lalu di sini ada Lukman. Dan terakhir, dalam lomba lari, Ridho mencapai garis finish setelah Lukman. Ini 5. Oh, berarti juaranya adalah Aris. Yang kedua Roni, yang ketiga Bimo, keempat Lukman, dan terakhir adalah Ridho. Lanjut.
Tipe selanjutnya adalah tipe perbandingan. Tadi saya katakan ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe bersyarat, yang kedua adalah tipe perbandingan. Kalau tipe perbandingan ini biasanya ada kata lebih dari, kurang dari, sama dengan gitu ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sama, gaji Roni lebih besar dari gaji Doni dan gaji Sulit. Oh, berarti kalau kita tulis boleh di sini ya. Oh, gaji Roni lebih besar dari gaji Doni dan Sule. Doni, Sule. Tapi nggak tahu nih Doni dan Sule letaknya di mana. Makanya kita tahan dulu. Gaji Doni lebih besar daripada gaji Sule. Oh, ini sudah jelas. Doni lebih besar dari Sule. Gaji Wika lebih besar dari gaji Roni, Doni, Sule. Oh, berarti jelas Wika ada di depan. Berarti yang paling tepat adalah Wika, Roni, Doni, dan Sule. Kesimpulannya. Lalu untuk tipe yang selanjutnya adalah tipe kombinasi. Nah, oke, tipe kombinasi ini tipe yang sering keluar ya, yang paling crowded ya. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Yang pertama, Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Makanya saya buat dulu seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dibikin kotak dulu. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih, enggak harus kotak, tapi diurutkan dulu. Lalu di sini ada ini. Baju merah selalu dipakai gitu ya setelah baju kuning. Ditulis dulu, oh merah itu setelah kuning. Ditulis dulu, merah setelah kuning. Misalkan gini. Jadi seperti ini. Nah, baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru. Oh, berarti baju hijau itu boleh dipakai sebelum baju biru. Yang dipakai hari Jumat. Nah, kuning ditulis di Selasa. Nah, lanjut. Baju kuning harus dipakai hari Selasa. Kuning ditandain Selasa, biru ditandain Jumat. Lalu baru dimasukkan ke sini. Oh, berarti gini. Kuning dipakai Selasa. Tulis pertama yang kuning dulu. Lalu setelah kuning kita ingat kuning setelahnya merah, berarti kuning baru kita tuliskan di sini merah, gitu kan ya. Kalau sudah di sini hijau itu dipakai setelah biru. Oh, biru hari Jumat, tulis dulu biru di hari Jumat, berarti hijaunya di hari Kamis. Masih sisa satu, otomatis berarti putihnya adalah hari Senin. Gitu, Bapak Ibu sekalian, bisa ya? Bisa. Yang pertama adalah buat dulu urutannya gitu ya, baru dibuat kesimpulan. Coba kita tes soal yang pertama dan kedua. Boleh ditulis di kolom chat, pelan-pelan saja mengerjakannya. Dibaca dulu, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Seorang calon legislatif melakukan kampanye 5 kecamatan J, K, L, M, dan N dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Nah, tulis nanti soal nomor 1 apa, nomor 2 apa. Boleh ditulis di kolom chat. Wih, yang cepet banget nih. Oke, Kak Istika sudah menjawab. Kak Istika atau Kak Dewi nih saya panggilnya? Ya, siapa saja lah. Yo, masih ditunjuk. Kak Irna juga sudah menjawab. Oke.
Loh kok dia nyoret-nyoret? Kak. No. Jangan coret-coret di layar. Ayo. Ayo. Dijawab dulu. Baru satu sudah pada jawab nih. Dua. Nah, dua sudah mulai ada yang menjawab. Oke, sudah banyak yang menjawab. Halo Kak, apa ini? Oh, jangan coret-coret. Ya. Baik. Oke, walaupun jawabannya nomor satu kebanyakan jawab A, nomor dua kebanyakan jawab B, walaupun ada C, walaupun ada yang D. Oke, tidak apa-apa. Kita bahas bersama. Oke. Ayo kalau coret-coret, tak keluarkan nanti. Kayak. Ayo, jangan dicoret-coret ya. Nanti gantian coret-coretnya ya. Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, kita lihat tepat sekali yang sudah menjawab. Oke, Kak Dian juga sudah menjawab ini. Ya. Tepat sekali, nomor satu jawabannya adalah A. Dan jawaban yang kedua adalah yang B. Oke, tadi bayangnya yang C ya. Oke, mari kita bahas. Kita lihat dulu ya. Seorang calon legislatif nih tadi harus dia mau kampanye ke JKLMN dengan ketentuan sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke M jika telah ke L dan N. Dia kalau udah ke L dan N, maka dia boleh ke M. Oke. Lanjut, ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N, jadi nggak boleh ke N sebelum mengunjungi J. Oke, K urutan kedua. Berarti kita masukkan dulu OK urutan kedua. Lalu di sini ada dia tidak bisa menuju ke N kalau belum ke J. Nah, dan L dan N itu berarti di sebelah kiri ya, sebelum M. Berarti yang urutannya adalah pertama itu adalah J. Betul, tadi sudah banyak yang betul, yang nomor satu J. Berarti di sini M-nya itu harus ke L dan N. Berarti L-nya di sini dan N-nya di sini. N-nya setelah J. Berarti jawaban yang harus dikunjungi pada pertama adalah J. Betul, tadi jawabannya A. Lalu dua kecamatan yang dikunjungi setelah kecamatan N. Setelah kecamatan N, maka adalah L dan M. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, yang masih salah tidak apa-apa. Kurang fokus, ya tidak apa-apa. Kalau nanti bisa lebih fokus lagi. Nanti masih ada soal selanjutnya, tenang saja. Di soal yang kita bahas PR kemarin. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke subtes figural. Hati-hati. Untuk subtes figural tadi memang ada dua ya kategorinya, tapi secara luas gitu ya yang harus dipelajari ini dari subtes figural ada yang pertama adalah deret gambar, yang kedua adalah perbedaan gambar, analogi gambar, matriks gambar, pengelompokan gambar. Ya, lalu melengkapi gambar atau melanjutkan gitu ya, bayangan atau pencerminan, dan yang terakhir adalah diagram Venn.
Pelan-pelan diagram Venn ini nanti bisa juga dimasukkan atau digunakan untuk mengerjakan yang tes verbal. Artinya lingkupnya itu bisa kita manfaatkan di tes verbal. Contohnya nanti habis kita bahas satu persatu. Oke. Subtes figural yang pertama di sini adalah seri gitu ya, seri gambar memiliki pola deret gitu ya. Perhatikan, kenalilah pola yang disajikan, pilih yang merupakan lanjutan dari pola tersebut. Sesuai dengan kisi-kisi ya, yaitu melanjutkan pola atau melanjutkan kotak kosongnya itu apa gitu ya, biasanya gitu. Nah, tips and triknya. Yang pertama adalah ketelitian, imajinasi sangat dibutuhkan pada tes ini. Jadi, Kak Irna, ayo jangan coret-coret. Ya. Yang kedua, amati secara seksama perubahan yang terjadi dari gambar 1 ke gambar 2. Lanjut, triknya adalah yang pertama. Ketika sudah tahu polanya, diamati yang pertama. Coba diputar. Apakah elemen 1 ke 2 ini diputar? Kalau nggak diputar, coba direfleksikan atau ini artinya dicerminkan. Biasanya di ujung sini pindah ke ujung sini gitu ya. Menyilang biasanya itu dicerminkan. Lalu perhatikan apakah ada elemen yang ditambahkan atau apakah ada yang dihapus atau dipindahkan ke elemen tersebut. Nah, jika sudah menemukan pola pasti ya coba aplikasikan pada pola selanjutnya. Lanjut. Yang pertama adalah contoh deret gambar. Carilah gambar selanjutnya dari deret berikut. Nah, kalau lihat gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, di kotak selanjutnya ini apa gitu ya. Nah, kalau diperhatikan yang berubah secara jelas adalah lengkungan ini, lengkungan dari bola. Ternyata lengkungan dari bola ini diputar 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam sana gitu ya. Biasanya kan kalau arah jarum jam kan ke sini ya. Sini ke sini gitu ya. Nah, kalau ini adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, maka gambar yang paling tepat adalah yang D. Ini kan di sini, berarti diputar lagi. Berarti di sebelah sini. Cengkungannya di sini. Yang paling cengkungannya di sini adalah yang ini. Jadi jawabannya adalah D. Ini harus teliti. Oke. Tak zoom biar lebih jelas gitu ya. Lanjut ke selanjutnya adalah contoh analogi gambar. Untuk analogi gambar, coba ini bentuknya kalau kita nggak sadar, ini tuh gambarnya apa, polanya nggak ada. Ternyata ini adalah harus inisiatifnya tinggi nih. Pertama adalah, ini segitiga, pinggirnya ada 3, pinggirnya ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Berarti selanjutnya yang ada 8, yang mana? Yang E. Oke, bisa. Lanjut, perbedaan gambar. Nah, nanti biasanya kalau gambar-gambar gini kan nggak ada, yang mana gitu ya, nggak akan dijelasin ini adalah jenis perbedaan gambar, enggak, tapi kita harus tahu gitu ya. Kalau di sini tentukan perbedaan gambar dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling berbeda jelas yang mana? Yang C. Kalau ini dasarnya segitiga. Ini juga segitiga tapi dibalik gitu ya. Kalau ini bukan segitiga, ini trapesium. Berarti jawabannya yang paling berbeda adalah yang C. Oke. Bisa. Lanjut. Matriks gambar. Pada matriks ini ada yang belum lengkap. Jadi ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, ini caranya gitu ya. Kita lihat kalau gambar yang ditanyakan ini bisa kita cari, jadi gambar ini harus sesuai dari sini ke sini, urutan sini ke sini, terus ke sini, atau dari sini ke sini, ke sini. Nah, sini. Jadi ketika dicocokkan dengan langkah horizontal atau vertikal itu sama, matriks kan, seperti matriks.
Nah, di sini yang paling tepat adalah yang C. Lihat ini di bawah ada 1, ada 2, berarti bawahnya ada 3. Coba lihat 1, 2, 3 gitu ya. Dan kalau di sini ada 3 tegak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi di atas, di tengah pasti lanjutnya adalah di bawah. Jadi ketika dicoba ke sini tepat, jadi coba dari arah vertikal juga tepat. Jadi paling tepat adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya pengelompokan gambar. Misal, ada gambar yang pertama, persegi panjang, lingkaran, dan segi 5. Jadinya gini, oh yang paling atas itu ada di tengah, yang lingkaran ini ada di nomor 2, dan segi 5-nya ada paling luar. Kalau gambarnya seperti ini, jadinya seperti apa gitu kan ya. Nah, pastinya, oh yang lingkaran itu di paling tengah. Lihat, paling tengah, oh ini salah, ini salah, ini salah. Yang kedua, segitiga di nomor 2. Segitiga di nomor 2, segitiga di nomor 2. Betul. Lalu di sini ada trapesium. Tapi trapesiumnya ini kebalik gitu ya. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang E. Yang kebalik. Nah, ini harus teliti. Kalau ini tadi sudah ada, nah ini melengkapi gambar. Kalau ini istilahnya pada materi ini adalah saya pecah-pecah. Oh, kalau elemen itu bisa dirubah, bisa digabungkan, bisa dihilangkan, atau bisa melengkapi gambar. Tipe-tipenya seperti ini. Nah, kalau pada melengkapi gambar, yang pertama ini kita sudah punya ini ya. Nah, dalam tes ini ada diberikan sebuah potongan gambar yang merupakan potongan gambar pada soal. Pertama adalah cermati gambar secara keseluruhan terlebih dahulu. Perhatikan sudut terakhir. Sudut terakhirnya di sini. Di sini. Maka gitu ya, lalu disesuaikan. Kalau oh gambarnya seperti ini, miring-miring semua. Oh, kemungkinan yang di sini adalah kita lanjutkan ke sini. Oh, berarti ini ke sini. Lalu ke sini. Berarti yang jawabannya seperti ini yang mana? Jelas sekali, berarti yang A. Gitu ya, berarti kan kita ambil yang potongan yang ini. Nah, dalam mengerjakan ini sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kata kuncinya adalah tenang, jangan terlalu gusa-gusu gitu ya. Kadang tuh kita nggak bisa fokus, sementara soal-soal seperti ini kita butuh fokus dan butuh tenang gitu ya. Pelan-pelan saja, yang penting jangan terlalu lama gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A, ini jawabannya ya. Lanjut. Pencerminan. Nah, untuk pencerminan di sini ya, kita juga butuh ketelitian dan kejelian. Contohnya gambar ini. Gambar selanjutnya seperti apa? Karena ini ada gambar cermin, maka kita lihat ujungnya ini. Kita lihat pertama adalah gambar panah. Oh, kalau panahnya ke sana, berarti kalau pencerminan nanti gambarnya ke ngadep sana gitu ya. Kalau ini masih benar, ini sudah salah, ini sudah salah. Nah, tinggal A, C, dan I. Ini ujungnya di sini. Oh, berarti nanti ujungnya juga di sini. Yang mana? Oh, ini ujungnya malah di sana. Oh, ini salah. Lalu di sini juga ini. Salah ya? Berarti yang paling tepat adalah yang I. Oke. Lalu selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, ini kenapa saya bilang diagram Venn ini masuknya ke dalam bisa kita gunakan juga pada tes verbal. Kadang misalkan gini, kata, paragraf, kalimat. Kita harus tahu hubungan antara ketiga kata tersebut. Kalau kita ketahui gitu ya, kata itu bagian dari kalimat. Dan kalimat ini juga bagian dari paragraf. Gitu ya. Jadi untuk ini tidak harus urut. Oh, kata, paragraf, kalimat, ini kan enggak urut gitu. Nah, ini yang penting tiga elemen ini bisa dihubungkan. Yang paling tepat adalah yang E. Artinya kata itu adalah bagian dari kalimat, kalimat bagian dari paragraf. Oke, semoga dipahami. Kita coba latihan figural. Ini sepertinya kemarin masuk ke figural soal ya. Tapi coba deh, saya pengen lihat jawabannya terlebih dahulu. Boleh ditulis di kolom chat nomor 1 dan nomor 2. Yuk. Aduh.
Ini jangan lama-lama, kan sudah dijawab, sudah dijadikan PR. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, yang nomor 1 sudah ada yang jawab, Kak Rina. Ayo, yang lain, Kak Mita juga sudah. Nah, oke. Oke. Nomor 1 ada yang apa ini? Ada yang B, ada yang C, ada yang C ya. Tidak apa-apa. Aduh, ini kalau menghidupkan mikrofon, hati-hati ya, karena saya pakai ini jadi kalau suara keras banget nih di ini, jadi sering kaget ya. Jadi, oke, CC. Oke, mari kita bahas bersama, karena sepertinya sudah banyak sekali, ada yang C, ada yang D. Oke. Betul ya, nomor 1 adalah C, nomor 2 adalah C ya. Kita perhatikan terlebih dahulu, yang pertama adalah cangkirnya. Cangkirnya ini dilihat dari gambar 1 ke gambar 2, dia berputar 90 derajat tapi berlawanan arah. Berarti kalau di sini dia ke sini terus ke bawah, berarti selanjutnya adalah yang cangkir ke kanan gitu ya. Cangkir ke kanan, oh ini jelas salah, ini ke kanan, ini ke kanan, ini jelas salah. Terapkan eliminasi juga nggak apa-apa. Kalau tidak sesuai gambar ini langsung, oh AD salah gitu. Yang kedua adalah apa ini? Magnet gitu ya, magnetnya putih hitam. Putih, selanjutnya adalah hitam. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Good job. Lanjut. Untuk yang ini yang paling bisa kita perhatikan adalah tanda plusnya. Tanda plusnya ini berputar 45 derajat gitu ya, tapi searah jarum jam. Di sini, di tengah, di bawah. Oh, berarti selanjutnya ada di mana? Oh, 45 derajat, berarti di sini. Di tengah-tengah sini. Berarti yang ini benar, ini salah, ini salah, ini salah. Tinggal A dan C. Lalu untuk di sini gambarnya lingkaran segi 5, berarti tengahnya juga segi 5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang elemen paling tengah ini. Lingkaran segi 5, segi 5. Ini segi 6, berarti nanti kalau ada gambar selanjutnya adalah segi 6. Oke. Itu. Oke. Sip, keren banget. Mari kita lanjutkan untuk membahas PR. Yo, silahkan disiapkan PR-nya, kita cocokkan bersama. Masih di sini ternyata. Pembahasan. Oke. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Mana kan soalnya ini? Deskripsi. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya. Deskripsi. Kalau sama dengan berarti samaan ya, adalah
Deskripsi adalah pelukisan, betul ya? Mendeskripsikan atau melukiskan ini sama. Yang kedua, nomor 2 adalah equilibrium, yaitu keseimbangan. Nomor 3, flegmatis. Persamaannya adalah bertemperamen lamban. Flegmatis. Nomor 4, abrasi. Abrasi adalah pengikisan. Deduksi, lawannya adalah induksi. Monoton, monoton gitu ya, berarti berubah-ubah. Kalau ini adalah ada tandanya, berarti lawan kata. Lalu troubadour, apa? Penyanyi lagu cinta. Bonafit, dapat dipercaya. Nah, ini nanti bisa sambil dibaca. Eksak artinya lawan katanya adalah tentu, karena eksak itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Lalu mitra, lawan katanya adalah musuh. Lalu moderat, lawan katanya adalah ekstrim. Mandiri, lawan katanya adalah bergantung. Desibel suara, nah ini adalah apa? Analogi. Desibel suara, ini adalah apa itu? Satuan. Satuan suara adalah desibel. Lalu satuan dari listrik adalah volt. Betul kan ya? Betul. Lalu Eiffel ada di Perancis, Taj Mahal ada di India. Lalu telepon oleh Bell, mesin jahit oleh Singer. Saya. Lanjut ke soal nomor 16. Kita ulangi lagi, tadi sudah dijelaskan juga secara jelas gitu ya oleh Kak Yumina ya, luar biasa. Di sini ada kata semua lulusan menjadi mahasiswa, beberapa lulusan suka main sepak bola, semua, beberapa. Maka kesimpulannya adalah beberapa. Kalau semua ini salah, ini semua ini juga salah. Di sini tidak ada kata tidak, berarti ya nggak usah dipilih yang ada tidaknya gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah beberapa mahasiswa suka sepak bola. Oke, semua beberapa, jawabannya beberapa, kita tinggal pilih C atau B atau C. Lalu di sini semua mahasiswa lulusan SMA bukan ya, tapi beberapa mahasiswa suka sepak bola. Lanjut. Nomor 17, semua kendaraan gitu ya. Lalu di sini sebagian pengendara, semua sebagian, berarti jawabannya adalah beberapa. Boleh sebagian. Ingat, sebagian, beberapa itu sepadan atau satu level, sama-sama dia premis khusus atau sama-sama partikular. Partikular kan artinya khusus ya. Di sini beberapa sudah, di sini ada kata kunci lagi tidak. Ingat, premis umum, premis khusus. Jawabannya premis khusus. Ada kata tidak atau negatif. Salah satu premisnya bersifat negatif, maka kesimpulannya adalah negatif. Kalau keduanya adalah negatif, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Makanya kadang kalau di pilihan ganda itu ada yang tidak dapat disimpulkan. Itu karena mungkin premis pertama negatif, premis kedua negatif, maka langsung aja pilih gitu ya. Tidak dapat diambil kesimpulan. Dulu kadang ada yang masih bingung, Kak, kok kesimpulan ada tulisan tidak dapat disimpulkan? Apakah itu mungkin jawabannya? Ya mungkin saja kalau premis pertama negatif, premis kedua juga negatif. Oke, lanjut. Di sini semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian kendaraan tidak membawa uang. Artinya beberapa gitu ya, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Kalau di sini kan premis yang pertama beberapa melewati tol tidak membayar, ini kan jelas salah ya, karena ini semuanya yang harus bayar. Ini beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol, ini juga salah. Beberapa kendaraan melewati tol membayar sejumlah uang, ini jelas sangat salah gitu ya, karena ada premis negatif, di sini nggak ada kata tidaknya gitu ya. Semua sebagian ini malah jawabannya masih semua, ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke,
Kita lanjutkan nomor 18. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. X adalah pupuk. Berarti kesimpulannya adalah X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Gitu ya. Kalau zaman belajar apa nih? Logis apa ya? Iya kan? Logis itu kan jika P maka Q. Masih ingat nggak zaman SMA ya ini? P jika P maka Q. Kalau Q maka ini coret-coret, maka kesimpulannya adalah P. Atau jika apa? Jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika Q maka R, maka kesimpulan yang sama dicoret, maka P maka R. Jika P maka R. Gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Lanjut nomor 19. Ketika belajar di ruang B atau C, semua menggunakan kipas angin. Alex belajar di ruang B. Tentu maka jawabannya adalah Alex menggunakan kipas angin. Saya jawabannya yang A. Nomor 20. Semua teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Maka semua sebagian. Maka jawabannya adalah sebagian. Pernah di sini teringat. Ini juga ada kata teringat. Maka sebagian. Semua sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Lanjut ke soal nomor 21. Kebanyakan mamalia hidup di darat, ikan paus termasuk mamalia. Mamalia. Berarti jawabannya adalah ikan paus belum tentu hidup di darat. Jadi gampangnya begini. Ini kadang ada yang suka bingung nih. Kita bisa menggambarnya dengan diagram Venn. Misalkan kebanyakan mamalia hidup di darat. Ini hidup mamalia hidup di darat. Sebagian ikan paus termasuk mamalia hidup di darat. Berarti di sini kan, yang ini kan. Berarti nanti juga bisa jadi ikan paus juga belum tentu hidup di darat. Karena di sini pakainya kebanyakan, bukan semua gitu ya. Ada mamalia yang hidup di darat, berarti ada juga mamalia yang tidak hidup di darat. Gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Karena kecuali kalau jawabannya di sini ada tulisannya semua. Semua mamalia hidup di darat, ikan paus termasuk mamalia. Gitu ya. Misalkan ini semua, maka jawabannya yang ikan paus hidup di darat. Kalau kata awalnya semua. Tapi kalau misalkan di sini kan kebanyakan, berarti kan ada yang enggak gitu kan ya. Berarti ikan paus belum tentu hidup di darat. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 22. Semua ikan bernapas dengan insang. Nah, ini ada kata semua, berarti X adalah jenis ikan. Maka yang paling tepat adalah X bernapas dengan insang. Jawabannya yang A. Nomor 23. Semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Kesimpulan yang paling tepat semua sebagian gitu ya. Berarti jawabannya adalah sebagian. Ini katanya semua. Berarti ini bukan ya. B, C, E. Jangan dipilih.
Di sini berarti sebagian orang berbobot 70 kg menjadi tentara, berat badan sehat. Kalau ini yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. Ini bukan. Yang paling tepat adalah yang A. Nomor 24. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer semua. Lalu di sini sebagian sepeda motor berarti semua sebagian gitu ya. Berarti jawabannya adalah sebentar. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. Jadi seharusnya sebagian sepeda motor berwarna hitam. Ini ada kata tidaknya. Semua sepeda motor hitam. Ini bukan, karena semua ini sebagian. Oh ya betul. Jawabannya adalah yang C. Kenapa di sini katanya awalnya semua, tapi katanya kalau umum partikular, jawabannya partikular. Diingat, yang C di sini juga partikular. Kenapa? Semua sepeda motor yang berwarna hitam. Ini kan juga spesifikasi. Ya, sebagian motor berwarna hitam atau artinya di sini semua sepeda motor yang berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. Betul, jawabannya adalah yang C. Oke. No, jawabannya adalah yang C. Nomor 25. Sebagian siswa SDN 02 suka bakso. Semua SDN 02 suka soto. Berarti siswa SDN 02 yang suka bakso, gitu ya, pasti juga suka soto. Jawabannya adalah yang A. Karena di sini misalkan yang suka soto ini sebagian lagi suka bakso. Ini bakso. Otomatis yang suka bakso juga pasti suka soto. Lanjut nomor 26. Di sini bila makan di warung Mbak Yen harus membayar kontan. Gunawan lapar dan tidak punya uang siang ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gunawan tidak dapat makan di warung Mbak Yen siang ini. Lanjut nomor 27, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki adalah salah. Maka gitu ya, semua dokter berarti kebalikannya yang jelas adalah sementara dokter adalah bukan laki-laki. Kalau ini salah, maka negasinya atau kebalikannya adalah benar. Kalau semua ini kan kebalikannya adalah sementara atau beberapa atau sebagian. Laki-laki gitu ya, adalah laki-laki berarti bukan laki-laki. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 28, merpati terbang ke udara. Merpati adalah burung. Jadi yang paling tepat adalah beberapa burung terbang ke utara. Nomor 28A ya, 29. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Berarti kan semuanya adalah kertas gambar, lalu sebagainya itu pasti ada yang murah. Berarti sebagian lainnya juga ada yang tidak murah atau mahal. Maka jawaban yang paling tepat adalah sebagian kertas harganya murah. Selain semua sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Oke. Nomor 30. Hesti, Belly, Pengki dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Betty. Hesti lulus sebelum Betty. Jadi berarti di sini ya. Lalu tetapi sesudah Pengki. Oke, bisa diperhatikan. Dan Meli lulus sebelum Hesti. Berarti di sini biasa jadi Pengki dan Meli ini bareng-bareng gitu ya. Maka yang pernyataan paling benar adalah Belly lulus paling akhir. Jawabannya adalah B.
Oke, ini kenapa saya rumuskan seperti ini karena Pengki dan Meli ini di sini nggak ada pernyataan bahwa Pengki lebih dulu atau Meli lebih dulu. Jadi kita sejajarkan tidak apa-apa. Lanjut nomor 31, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian gitu ya, ketua RT pernah menjadi pengurus, artinya yang kesimpulannya adalah sebagian pengurus RT seharusnya berjiwa sosial. Ini salah ya, walaupun dia sebagian, tapi di sini salah. Nomor 32, beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Ini tidak. Berarti kesimpulannya adalah yang B gitu ya. Tidak ada dosen karena tidak, berarti pilih yang enggak ada tidak. Bukan juga sebenarnya boleh ya. Bukan ini juga termasuk premis negatif. Berarti tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Lanjut nomor 33, semua burung tidak bersirip, semua kuda makan rumput. Maka kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena ini sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Maksudnya itu dari premis 1 dan premis 2 gitu ya, atau kalimat pertama dan kalimat kedua ini kan nggak ada sambungannya gitu ya, nggak ada berkaitan, maka jawabannya tidak bisa ditarik kesimpulan. Lalu di sini keluarga Sanar Hadi mempunyai 5 anak. Nah, di sini kita baca di belakang ya. Vira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Vira lahir setelah Alex. Lalu Yana Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Zani. Gitu ya. Lalu di sini Wana Hadi itu lahir sesudah Yana. Ini Yana kok Yani ya. Berarti di sini Sana Hadi lahir lahir sebelum Wana. Berarti yang paling tua adalah Zani Hadi paling tua. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal 35 di sini ya, ini ada survei di Jakarta gitu menunjukkan bahwa makanan Italia gitu ya lebih disukai daripada makanan Thailand. Makanan Jepang gitu ya. Oke, di sini ya. Saya urutkan di sini langsung ya. Makanan Italia lebih disukai dari makanan Thailand, makanan Jepang gitu ya. Dan Vietnam sama-sama disukai. Makanan Italia lebih disukai pada makanan Jepang dan Vietnam. Makanan Korea lebih disukai daripada Italia dan makanan Jepang lebih disukai pada makanan Thailand. Berarti bisa kita urutkan bahwa yang paling disukai gitu ya. Yang pertama adalah Thailand, lalu Vietnam atau Jepang, Italia dan Korea. Yang ditanyakan adalah urutan makanan yang paling tidak disukai, berarti kebalikannya ya. Oh, yang paling tidak disukai gitu ya, berarti dimulai dari Thailand dulu. Thailand, Jepang, Italia, dan Korea. Jadi yang paling disukai adalah makanan Korea. Nah, untuk subtes apa ini? Ini kita cocokkan saja nomor 38 dan sebentar kita Nah, ini nanti kita sudah lengkapi alasan-alasannya secara lengkap, nanti bisa dicocokkan secara mandiri ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nah untuk selanjutnya untuk yang tadi subtes ini ya bisa dicocokkan secara mandiri, nanti bisa dilihat jawabannya apa.
gitu ya. Nanti kita sudah berikan pembahasan secara lengkap yang diputar Nana gitu ya. Nanti bisa dilihat, dan apabila nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan atau kita cocokkan saja lah, nggak apa-apa lah. Kita mulai dari nomor 36. 36 jawabannya apa tadi? Yang C ya. Betul, nomor 37 tadi juga yang C. Lalu nomor 38. Nomor 38 adalah yang A ya. 38A, 39 yang D. 40 adalah A, 41 adalah B ya. 42 adalah yang C. 43A, 44B, 45D, 46E. Lalu 47B, 48A, 49C, dan 50 adalah C. Saya akan bahas yang nomor 50. Kenapa? Karena kebanyakan kalau saya bahas soal ini, nomor 50 ini yang paling sering, ini maksudnya gimana gitu. Oke. 50 yang C. Perhatikan. Yang diperhatikan adalah garis pertama dan garis kedua adalah huruf L-nya yang ini. Jadi huruf L-nya ini berputar 90 derajat tapi searah jarum jam. Misalkan ini lalu ke sini gitu ya. Lalu di atas sini, lalu di sini. Berarti gambar selanjutnya adalah otomatis. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Betul sekali, yang C ya. Yang C. Yaitu ada yang ini. Dia berputar gitu ya. Lalu untuk gambar yang ini, dia setelah gambar satu dan gambar kedua, dia kan di sini. Dia selalu bertambah satu elemen. Jadi dia nambah ke sini, terus nambah ke sini, terus dia nambah lagi ke bawah gitu ya. Nah, ini yang perputarannya ini. Dia nambah lagi ke sini. Berarti satu lagi dia akan bertambah lagi ke bawah gitu ya. Berarti yang ini kan. Kalau kita lihat bawahnya kan ini. Jelas, ini salah, ini salah. Lalu perputarannya yang L. Ini berarti yang selanjutnya adalah yang ini. Lalu, kenapa jawabannya C? Ini dan ini kan hampir mirip nih ya. Tapi untuk gambar yang ini, kalau yang ini nambah satu, yang depan ini berkurang satu. Dia hilang yang ini, yang kedua kan dia hilang ya. Jadi hanya tinggal ini. Ini juga hilang, tinggal sisa ini. Dia hilang ini, berarti yang selanjutnya adalah sisa ini. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, mungkin itu pembahasan terkait soal hari ini. Nanti bisa dicek di pembahasan. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Suaranya tidak jelas, jelas ya? Oke, saya sebelumnya saya mau menambahkan, kemarin terima kasih sekali ada koreksi. Kak siapa ya? Oke. Dari Kak siapa nih? Kak Azizah. Halo Kak Azizah, mana Kak Azizah? Sama-sama. Ada koreksi dari Kak Azizah untuk pedagogik yang terakhir, pertemuan 3. Untuk pedagogik pertemuan 3 untuk nomor berapa kemarin Kak Azizah? Nomor 29. Untuk pedagogik nomor 29 gitu ya. Itu yang lebih tepat jawabannya adalah standar kompetensi. Mungkin nanti bisa dicek, dicatat dulu. Ini pertemuan ketiga, pedagogik pertemuan ketiga gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang standar kompetensi. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya sangat senang ketika belajar gitu ya. Sambil belajar, Kak, kayaknya
jawabannya ini deh gitu ya. Nanti coba dikoreksi otomatis, nanti langsung saya koreksi langsung. Ya, betul. Ya Kak. Yang lebih tepat adalah standar kompetensi. Betul. Yang paling tepat. Oke, terima kasih atas atensi dari kakak sekalian. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, boleh seperti Kak Aziza. Kak, itu dong jelasin misalkan terkait perbedaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, gitu ya. Kok mirip gitu ya. Jadi di sini yang lebih tepat kenapa di situ standar kompetensi kemarin ya, karena di sini ada istilah mampu kompetensi gitu ya. Saya bacakan, kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik. Di situ ada kata harus dimiliki peserta didik, itu yang lebih tepat adalah standar kompetensi. Gitu. Kata kuncinya adalah kalau standar kompetensi itu yang wajib dimiliki oleh peserta didik gitu. Oke, itu dia pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara japri atau lewat grup langsung juga boleh. Oke, semoga kakak sekalian sehat selalu, dilancarkan untuk tes PPG-nya gitu ya. Sekarang lagi musim flu gitu ya. Semoga kakak tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa terus belajar gitu ya, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran PPG dan sampai nanti pelaksanaan PPG dengan lancar dan sukses. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.